Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Sekarang kita masuk tahap hijrahnya para sahabat. Setelah perjanjian Aqabah pertama di Mina, kemudian dilanjutkan perjanjian Aqabah kedua sebanyak 72 orang. Perjanjian Aqabah pertama itu dihadiri 12 orang tahun 12 kenabian. Kemudian kata Nabi, tahun depan datang lagi ya. Orang Madinah suruh datang lagi, datang tahun depan untuk haji, jumlah mereka sudah 72 orang. Terus dibaiat lagi sama Nabi, kemudian setelah itu terjadi perjanjian Aqabah kedua itu, mereka mengajak Nabi Muhammad agar ikut bersama mereka ke Madinah. Karena di Mekah ketika itu Nabi Muhammad sudah hampir dibunuh. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk pergi hijrah. Tapi sebelum Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad sudah menyuruh dulu sahabat untuk berangkat hijrah. Jadi cerita kita, para sahabat berangkat hijrah. Ada yang ikut di bulan Zulhijjah itu selesai haji, berangkat langsung ke Madinah. Ada yang pergi sendiri-sendirian. Nah, ini ceritanya. Baik. Ini fasenya sudah fase peralihan nih Pak ya, dari Mekah ke Madinah. Ini fasenya peralihan. Setelah baiat kedua, Aqabah kedua, nah, kemudian kaum muslimin mulai berhijrah. Maksudnya mulai berhijrah, tapi mereka memiliki resiko. Kenapa? Karena mereka nggak boleh berangkat oleh orang Quraisy. Sebenarnya orang Quraisy maunya apa ya Pak ya? Orang pergi nggak boleh, tapi orang berada di Quraisy diapain? Dimusuhi, dibunuh. Ini Bapak masuk akal nggak Pak? Kira-kira maunya apa Pak ini Pak? Kira-kiranya Pak? Kira-kira makanya Pak, kalau Bapak bisa membayangkan itu, saya terbayang sama saya. Kenapa kok orang itu benci kepada orang Muslim? Sebenarnya yang membuat mereka benci itu adalah syaitan. Kenapa Pak? Syaitan gak mau ada orang yang bertauhid. Sebab kalau ada orang yang bertauhid masuk surga. Kalau masuk surga, setan gak punya teman. Setan kepengennya punya teman. Jadi maka disuruh sama setan, orang-orang kafir itu yang mudah untuk digoda tersebut, agar menghancurkan kaum muslimin. Biar kalau udah mati kaum muslimin gak ada lagi tauhid di muka bumi ini, baru setan senang. Bapak lihat kan beberapa kali peran syaitan terhadap hijrahnya Nabi ini. Ketika Nabi mau hijrah, setan ikut musyawarah, gitu kan? Ketika apa lagi tuh? Ketika perang Badar, setan ikut beberapa kali. Iblis itu nenek moyang setan. Dia apa bedanya iblis, syaitan dengan jin? Apa bedanya Pak? Kalau iblis itu nenek moyangnya jin, sama kita nenek moyang kita Adam, ya kan? Yang terlahir pertama siapa Pak? Adam. Adam itu dari bangsa apa Pak? Manusia. Kalau iblis dari bangsa apa? Jin. Nah, ini jin dia. Syaitan itu apa? Syaitan itu sifat Pak. Sifat kalau suka godain orang ke arah yang buruk, itu sifatnya namanya syaitan. Dia sifat syaitan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan golongan manusia yang suka waswasin orang, suka godain orang. Qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu apa? Syaitan itu sifat Pak. Jadi kalau jin suka godain orang ke arah yang buruk, namanya syaitan. Kalau manusia suka godain orang ke arah yang buruk, namanya syaitan juga. Namanya setan juga. Jangan setan, kalau setan agak kasar, tapi syaitan akan agak lunak.
Itu kan. Tapi iblis itu adalah apa Pak? Nenek moyang pertama. Itu. Jadi kaum musyrikin berupaya menghalangi, dia halang-halangi. Heran kita. Di Mekah nggak boleh, pergi dari Mekah nggak boleh juga. Apalah modelnya nih orang ini, ya kan? Setelah itu Pak, beliau hijrah setahun sebelum terjadi baiat Aqabah. Maksudnya orang pertama hijrah siapa namanya Pak? Ini cerita orang Abu Salamah. Kita cerita Abu Salamah dulu. Abu Salamah, beliau hijrah Pak setahun sebelum baiat Aqabah. Jadi setahun sebelum baiat Aqabah itu sebenarnya dia sudah kan, berarti baiat Aqabah itu baiat Aqabah kedua belum terjadi, dia sudah berangkat hijrah. Berarti setelah baiat Aqabah pertama dia langsung pergi. Ini ceritanya Pak. Istri dan putranya dari Salamah ikut bersamanya. Awalnya ikut Pak. Jadi berarti dia baru nikah nih Pak, sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu mengandung istrinya 9 bulan. Kemudian lahir anak, berarti anaknya usia sekitar 1 tahun. Berarti masih menyusu nggak Pak? Masih nyusu. Awalnya diajaknya istrinya dan anaknya. Tapi keluarga Ummu Salamah, ini keluarga Ummu Salamah nih, menghalanginya di jalan. Hai Abu Salamah, sebenarnya Pak? Abu Salamah. Pak pusing nggak Pak? Anaknya namanya siapa Pak? Salamah. Ayahnya Abu Salamah, ibunya Ummu Salamah. Ayahnya bapak si Salamah, ibunya ibu si Salamah, anaknya Salamah, kan gitu. Gampangnya Pak ya? Udah paham kan? Berangkat mereka semuanya. Pas ketika mereka berangkat, dihadanglah oleh keluarga Ummu Salamah. Apa kata dia? Kata mereka, hai Abu Salamah, bapak Salamah, itu istrimu itu keluarga kami. Keluarga kami. Jadi kau tidak berhak mengajak. Tinggalkan istrimu. Kamu kalau mau pergi, pergilah sendirian. Dipisahin Pak, orang berkeluarga Pak. Kalau kamu berangkat sendirian. Tapi kalau istrimu itu adalah keluarga kami. Akhirnya tidak mungkin ya Pak, istri ditinggal tuh anak dibawa. Anak usia berapa Pak? 1 tahun. Gak mungkin kan? Kalau anak istri ditinggal berarti anak ikut tinggal karena masih nyusu. Akhirnya anak ikut tinggal. Berarti Abu Salamah berangkat sama siapa? Sendirian. Berangkat sendirian Pak. Itu berat. Kalau Pak bisa nggak kira Pak? Meninggalkan anak istri. Anak baru usia 1 tahun. Kita baru nikah baru 2 tahun. Masih honeymoon itu Pak. Kira-kira Bapak berani nggak ninggalin istri gitu? Jawab lah Pak sedikit Pak. Berani nggak? Tega nggak Pak tuh? Banyak yang tega juga Pak ya. Atas serah Bapak lah. Ada juga tuh yang tega begitu. Ada. Tapi kan rasa-rasanya nggak tega. Pisah dia Pak. Pisah. Habis itu gimana Pak? Ummu Salamah sedih sekali. Karena suami tidak ada. Sedih sekali. Ibu-ibu sedih nggak kalau ditinggal suami Ibu? Ibu jawab, nggak sedih Ustaz, biarin aja dia pergi Ustaz. Ibu-ibu janganlah begitu Bu. Bilang sedih sedikit, sedih gitu. Sedih ditinggal suami kan? Setiap hari dia nangis. Tapi Bapak tahu nggak apa yang terjadi pada Ummu Salamah? Yang terjadi pada Ummu Salamah gini Pak. Dia nangis, tapi tahu-tahu datang keluarga Abu Salamah. Datang keluarga Abu Salamah ke istrinya lagi nyusuin anaknya. Bilang, hai Ummu Salamah. Ibunya si Salamah. Salamah itu keluarga kami. Karena kan keturunan ayah itu kan. Anak itu dari keturunan ayah. Anakmu itu keluarga kami. Jadi anakmu itu kasihkan kepada kami. Dipisahin juga anak dengan ibu. Padahal anak masih nyusu. Dipisahin Pak. Jadi terpisah keluarga itu. Abu Salamah di Madinah. Ummu Salamah di kampungnya. Salamah anaknya pun bersama di kampungnya juga. Terpisah 3 orang itu Pak. Aduh, itu susahnya orang. Apalah gaya orang Quraisy. Bapak kalau ketemu sama orang Quraisy pukul kepalanya dikit. Apain kamu begini kerjaan ini? Terpisah dia Pak. Terpisah. Menangis setiap hari. Menangis setiap hari. Tapi karena dia menangis setiap hari Pak. Setahun lamanya begitu Pak. Setahun lamanya. Sedih kan?
sedih. Akhirnya dilihatlah oleh siapa? Ummu Salamah setiap pagi nangis. Nama tempatnya Atbah. Setahun setelah itu keluarganya merasa iba. Kasihan kita ya, dah setahun. Siapa? Ummu Salamah sudah menangis. Akhirnya keluarga Ummu Salamah datang kepada anaknya tadi, keluarga anaknya tadi. Kembalikanlah anaknya, kasihan tuh. Setiap hari nangis, matanya udah bengkak matanya Pak. Habis itu akhirnya karena kasihan dikasih anaknya. Karena sudah kasihan juga disuruh pergilah, carilah suamimu. Akhirnya dia berangkat berdua Pak. Itu pula keras hati perempuan tuh Pak. Perempuan kalau udah keras hati Pak, jalan dia. Walaupun tidak ada yang nemenin. Bayangkan semua Pak, ke Madinah itu berapa kilo? 500 kilo. Jalan kaki. Jalan dia Pak. Jalan kaki Pak. Kalau perempuan Bapak tahu kalau udah keras hati gimana Pak? Tanyalah sama ibu-ibu tuh kalau udah keras hatinya gimana? Pergi aja dia. Wah, akhirnya berangkat Pak. Tapi di daerah Tanim, sekitar 7 kilo baru berangkat. Ketemu dia dengan Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah. Kemana kamu? Kamu dalam keadaan begini lunglai itu kemana? Kata dia, aku mau pergi hijrah ke Madinah. Dah. Biar aku antar, kata dia. Biar aku antar. Kemudian akhirnya diantarlah oleh Utsman bin Abi Thalhah. Sedih dia ngelihat kan, diantar. Ini antar. Diantar Pak. Alhamdulillah akhirnya ada yang mengantar. Itu cerita hijrahnya Abu Salamah. Banyak cerita-cerita sedih lagi hijrahnya Pak. Suhaib Ar-Rumi. Cerita siapa Pak? Hijrah siapa? Suhaib Ar-Rumi. Ini sedikit kita bahas. Bapak capek nggak dengar gini Pak? Enggak, serius nih, aman nih? Saya nggak banyak bumbunya, ya langsung aja lah kalau begitu. Suhaib Ar-Rumi ini, Suhaib namanya Suhaib. Kemudian gelarnya Bapak Ar-Rumi. Berarti orang mana nih Pak? Orang Romawi. Orang mana Pak? Romawi itu Eropa Pak. Orang Eropa Pak. Orang Eropa hijrah kemana? Bukan hijrah sih, merantau ke Mekah. Habis di Mekah dia menemukan Islam. Dia pandai berdagang, kaya dia. Suhaib Ar-Rumi ini menjadi orang kaya. Terus dia masuk Islam. Setelah masuk Islam ingin pula hijrah kemana? Ke Madinah. Tapi di perjalanan orang-orang kafir mencegat dia. Kemudian berkata, hai Suhaib, saat kamu datang kemari dulu kondisimu tidak sekaya ini. Miskin kawan. Lalu hartamu menjadi banyak gara-gara di tempat kami kerja kan? Ya kan? Berdagang dengan kami kan? Berarti kayamu gara-gara kami. Jadi karena kayamu gara-gara kami, jadi hartamu tolong ditinggalkan. Kau kalau berangkat aja. Hartamu tinggalkan. Tapi kalau kau tak mau meninggalkan hartamu, kita akan berkelahi, kami akan membunuhmu, kemudian hartamu tetap akan dapat oleh kami. Pak, benar nggak teori begitu Pak? Misalnya Bapak kerja di Jakarta. Setelah itu Bapak ingin balik ke kampung, ke Padang. Setelah Bapak tua pensiun, pulang mana Pak? Padang. Tapi kata orang Jakarta bilang apa? Pak, Bapak dulu orang Padang miskin kan? Datang ke sini, tahu-tahu kaya kan? Jadi kalau ingin Bapak balik ke Padang, balik aja, harta Bapak tinggalkan. Benar nggak teori begitu Pak? Jawablah Pak, benar nggak teori itu? Mana ada pula benar begitu teori. Tapi dibuat teori sama orang Quraisy, pandai-pandai aja mereka buat teori itu. Akhirnya gimana Pak? Kata Suhaib Ar-Rumi, kalian kalau ingin membunuhku, kalian tahu kan aku pandai berpedang. Pedangku ini insya Allah bisa membunuh 10 orang. Berapa orang Pak? Orang baru. Kemudian anak panahku ada 12 di sini. Berapa Pak? 12. Berarti kalian mati berapa? 22. Jumlah kalian hanya berapa? 25. Berarti yang hidup hanya berapa nanti? 3 orang. Ayolah kita berkelahi. Bayangkan semua Pak. Berani Pak. Orang 25 orang. Dia sendiri melawan orang 25 orang. Dibilangnya apa? 22 di antara kalian mati nanti. Yang hidup hanya berapa? 3 orang aja. Ayo kelahi kita. Kata orang Quraisy yang 25 orang itu, jangan begitulah, jangan ngajak. Tahu dia Suhaib Ar-Rumi ini berani kan? Janganlah ngajak begitu, kita damai aja lah. Tak tinggalkan aja lah harta itu, pergi kau sana. Katanya iman kan kuat. Kalau iman kuat kan nggak perlu harta. Nanti cari lagi di situ. Kata Suhaib Ar-Rumi, kalau itu kalian inginkan ya udah, tapi jangan tantang begitu tadi ya, berkelahi. Kalau kelahi ya lah kata dia kan.
Jadi kalau kalian ingin harta, ambillah harta ini semua. Akhirnya betul Pak, ditanggalkannya semua yang ada pada dirinya termasuk pedang dan panahnya, nggak membawa apa-apa Pak, berangkat jalan kaki Pak, ke sana. Bayangkan sama Pak, hebat nggak iman begitu Pak? Jadi kita iman hijrah nih Pak. Hijrah, Pak, untuk apa tujuan hijrah itu Pak? Itu apa tujuan hijrah itu Pak? Apakah tujuan hijrah itu untuk mencari duit? Mencari perempuan? Mencari apa? Apa tujuan hijrah itu para sahabat? Menurut Bapak nih apa kira Pak? Ya untuk mencari iman. Karena Nabi yang menyuruh. Kalau Nabi yang menyuruh pindah-pindah. Nah gitu Pak. Ya gitu agama itu Pak. Pindah-pindah. Walaupun di sana belum jelas lagi kehidupan. Apa kehidupan. Tapi bentuk patuhnya kepada Allah dan Nabi. Kata Nabi pindah-pindah. Padahal di sana belum ada Nabi. Betul nggak Pak? Itu bentuk patuh Pak. Hijrah itu Pak bentuk patuh kepada Allah dan Nabi. Walaupun mengorbankan semua yang kita punya. Akhirnya Suhaib Rumi, akhirnya aku serahkan. Baik. Serahkanlah harta itu. Kata Suhaib Rumi, baik, aku serahkan semua. Kemudian, apa Pak? Mudah-mudahan Suhaib terus turunlah ayat Al-Quran. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa-jiwa orang beriman dengan surga. Termasuk ayat itu untuk siapa Pak? Suhaib Ar-Rumi. Dia tinggalkan hartanya untuk perintah Allah dan Rasulnya. Allah beli jiwanya. Begitulah kira-kira Pak untuk agama. Untuk agama semuanya serahkan Pak. Harta dan nyawa. Nih apalagi Pak? Ini baru asik ini Pak. Hijrahnya siapa Pak? Umar bin Khattab. Dia lain lagi cara hijrahnya Umar bin Khattab nih Pak. Gimana cara hijrahnya Umar bin Khattab? Sebenarnya Umar bin Khattab itu dengan Ayyas bin Abi Rabi'ah, Hisam bin Wa'il, mereka sudah janjian. Berangkat bareng yuk. Ayo. Berapa orang kan yang mau berangkat Pak? 3 orang. Namun Hisam ketika dia mau berangkat ketahuan oleh keluarganya. Kemudian ditangkap, kemudian ditahan masuk penjara. Berarti Hisam nggak jadi berangkat. Berarti yang berangkat siapa rencananya nih? Umar sama Ayyas. Tapi cerita terbalik ini Pak, cerita sebalik, sampailah mereka sudah di Kuba. Kuba itu sampai di mana Pak? Udah sampai Madinah itu kan, 7 kilo lagi sampai Madinah. Sampai di Kuba, dia ketemu dengan Abu Jahal. Nah, itu di sini. Ketemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal baru dari atas Pak, baru mana dari Syam, pulang berdagang. Ketemu di Kuba bersama siapa Pak? Umar dan Ayyas. Terus siapa? Apa namanya? Abu Jahal berkata kepada Ayyas, Ayyas, kamu kemana? Mau hijrah ke Madinah? Mau hijrah ya ke Madinah ya? Abu Jahal otaknya cerdas. Walaupun dia bodoh, tapi otaknya cerdas. Bodohnya karena agama aja, nggak bodoh. Bis apa kata dia? Ayyas, kamu udah dengar informasi? Apa informasinya? Ibumu semenjak kau pergi menangis. Berarti menangis sudah berapa hari? 8 hari. Bayangkan sama kamu, kalau dia tidak makan-makan menangis terus, meninggal dia nanti ibumu, nanti kamu akan disalahkan oleh orang karena kamu penyebab meninggal ibumu. Karena dia sedih kau berangkat. Kau udah dapat cerita itu? Anda dapat aku cerita itu. Kata siapa? Kata Ayyas. Menurut pikiran sehat Bapak, dia kan dari Syam. Siapa Pak? Dari Syam Abu Jahal. Kapan pula dia dapat informasi dari Mekah Pak? Kapan Pak? Jawab loh. Kapan dia informasi dari Mekah? Pakai WA dia dulu. Pakai WA enggak Pak? Pakai WA. Video call. Enggak. Mana ada video WA video call? Enggak ada Pak. Ini cerita dikarang-karang oleh Abu Jahal. Tapi Ayyas terpedaya. Kau dapat cerita dari mana? Aku kan banyak informasi. Pokoknya pandai lah begitu. Kau dapat informasi. Terpedayalah. Siapa Pak? Ayyas. Kata Umar. Ya kau jangan percaya sama Abu Jahal. Percaya sama Abu Jahal. Abu Jahal dah tahu jelas dari dulu itu kerja dia pembohong. Apa kata Ayyas? Kalau iya gimana? Ibuku nanti mati aku disalahkan. Baik aku pulang dulu sebentar. Nanti aku balik lagi. Kata Ayyas. Bayangkan semua Pak. Ternyata Pak. Sekaliber Ayyas. Bisa dibohongi oleh Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu sudah ketahuan pembohongnya. Kira-kira Bapak bisa dibohongi enggak? Padahal pada ketahuan orang itu pembohong. Bisa enggak Bapak dikebulin lagi? Ya hebat Bapak tuh. Berarti hebat Bapak daripada Ayyas. Nah, tapi Ayyas bisa dikibulin Pak. Saking pandainya Abu Jahal berbohong.
Akhirnya Ayas balik Pak. Nah Abu Jahal main taktik lagi pasti perjalanan. Ayas, aku ini kan dari jauh onta aku ini. Dari mana Pak? Dari Syam. Onta aku ini capek. Sebab kalau aku naikin terus nanti mati dia. Yes, boncengan yuk. Kamu depan, saya di belakang. Boncengan ntar nanti biar onta saya ini agak sehat badannya, nggak terlalu beban. Nanti saya nanti ini. Bonceng ya. Ayas nggak curiga sama sekali Pak. Nggak curiga Pak. Ayolah bonceng. Bonceng Pak. Pas ketika dibonceng Pak, diambil tangan Ayas, ditaruh di belakang, diikat. Apa pula kau ikat tanganku ini? Kata siapa? Kata Ayas. Apa kata Abu Jahal? Itulah kau berangkat aja. Aku bohong kepadamu, ibumu tidak ada menangis. Aku bohong aja. Aku akan membawamu ke Mekah, kemudian aku akan memenjarakanmu. Tapi sebelum itu aku pukuli dulu. Dipukulinya Ayas Pak. Sampai ke Mekah tetap dipukulinya Pak. Sampai di Mekah kemudian dia berkata, beginilah kalian harus memperlakukan orang yang berangkat hijrah. Kalau bisa tangkap, kemudian pukulin, masukkan dalam penjara. Oh itu. Akhirnya Ayas Pak, apa yang terjadi Pak? Masuk penjara. Ya, itu baru cerita Ayas. Tapi kita lewatkan tadi cerita siapa Pak? Umar bin Khattab. Misalnya Pak Memanen. Umar itu sudah, kan mereka bertiga tadi rencananya. Mereka itu rencananya sampai ke Tanim. Dari Tanim baru kita berangkat bareng. Misalnya gitu Pak ya. Kita Tanim ketemu ya. Meeting pointnya di mana? Tanim. Tapi sebelum di Tanim kan berangkat dari rumah sendiri-sendiri kan. Ini cerita Abu Bakar sendiri nih. Bapak mungkin tahu. Abu Bakar dia mau hijrah tersebut. Dia umumkan kepada orang Mekah. Ini lagi nih. Beda lagi dengan Ayas. Kalau Ayas sama ini takut-takut kan. Umar mengatakan enggak. Apa kata Umar? Orang-orang kampung, semuanya nih, dengar baik-baik. Besok aku ingin pergi hijrah lewat Tanim, insya Allah lewat Tanim, ya. Jadi kalau kalian ingin apa? Ingin menghalangiku di jalan, itu jalannya. Aku kasih tahu, jalan di sini, nanti jalan Sudirman, kemudian Ahmad Yani, kemudian Ahmad Yani, jalan Soekarno, kayak gitu-gitu lah sebutin gitu kan. Coba kalian berani menghadangiku. Kalau kalian nampak samaku di depanku coba menghadang, anak kalian jadi yatim, istri kalian jadi janda, orang tua kalian meninggal anaknya. Kalau kalian punya anak, berarti anak kalian jadi yatim. Ayo, siapa yang berani menghadang? Umar mengatakan lain gayanya Pak, dikasih tahu. Tapi tak seorang pun yang berani menghadang Umar pergi hijrah. Pak tahu kan cerita itu kan? Nah itu cerita Umar sendiri. Ketemu di Tanim, setelah ketemu di Tanim baru berangkat berdua bersama Ayas. Tapi sayang Ayas sampai di Kubah udah hampir sampai, ditangkap oleh siapa Pak? Abu Jahal. Nah, itu cerita sendiri. Jadi banyak ceritanya Pak Iman. Ini cerita hadis Aisyah. Dari Aisyah Rasulullah berkata kepadanya, Rasulullah berkata, aku telah diperlihatkan negeri hijrah. Berarti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tempat yang ditumbuhi pohon korma. Berarti Madinah. Terletak antara dua kawasan diselimuti batu hitam. Itu memang Madinah itu ada dua bukit yang berwarna hitam. Berarti itu Bapak Madinah. Jadi Nabi hijrah itu keinginan sendiri atau keinginan Allah Pak? Allah yang suruh. Akhirnya sahabat semenjak hadis itu sahabat baru berangkat hijrah. Sedangkan kaum muslimin masih ada yang berada di mana Pak? Di Habasyah. Mayoritas mereka lagi menuju Madinah. Jadi Habasyah mendengar cerita itu mereka berangkat ke mana? Ke Madinah, pindah. Sebagiannya. Tapi Ja'far enggak berangkat. Abu Bakar sebenarnya sudah berkemas-kemas untuk berangkat. Abu Bakar kata Aisyah sudah berkemas-kemas. Karena kan udah ada perintah. Tapi Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, tunggulah. Jangan kau pergi dulu, sabarlah. Akhirnya Abu Bakar menahan diri, tetap di Mekah, terus dia tetap menemani Nabi SAW. Kondisi itu berjalan selama 4 bulan. Jadi sahabat-sahabat sudah berjalan, pergi dari bulan Zulhijjah, udah pergi, tapi Abu Bakar dengan Nabi masih di Mekah. Begitulah kira-kira kalau pemimpin itu Pak. Kalau pemimpin itu untuk selamat, bukan dia yang cari selamat dulu, tapi siapa yang diselamatkan? Rakyat diselamatkan. Dia nanti, itu gaya pemimpin dulu. Kalau gaya pemimpin sekarang, kalau ingin selamat, jawablah dikit Pak. Kalau ingin selamat,
Dia selamat dulu. Kalau ingin ada risiko, siapa yang punya risiko dulu? Anak buah risiko dulu. Dia kamu. Kalau dulu mimpin nggak begitu Pak. Kalau risiko dia nanggung dulu. Kalau selamat biarlah anggota dulu. Itu bedanya pemimpin dulu. Ini cerita tentang ini lagi Pak. Ini kan. Ini kita masuk cerita apa nih Pak? Nabi ingin pergi hijrah. Sebenarnya Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal Pak. Bulan apa Pak? Rabiul Awal. Berarti kalau bulan Rabiul Awal bulan apa tuh Pak? Bulan ketiga. Nabi hijrah bulan yang ketiga Rabiul Awal. Nanti sampainya di Kuba nanti tanggal 12 Rabiul Awal. Nanti makanya hadis Nabi itu bilang apa? Aku lahir di hari Senin. Kemudian meninggal di hari Senin. Gitu kan ya? Meninggal di hari Senin. Aku hijrah pun di hari Senin. Aku bersyukur kepada Allah. Maka aku puasa. Makanya sunnah puasa Senin. Kalau Kamis hadisnya apa Pak? Lain lagi hadisnya. Kalau Kamis puasa Kamis itu Pak, sesungguhnya Allah amalan diangkat kepadanya setiap hari Kamis. Aku ingin amal kulo diangkat, aku sedang puasa. Makanya kita gabung hadis itu. Makanya kita puasa Senin dan Kamis. Itu hadisnya. Ini ceritanya lagi nih. Nabi Muhammad sebenarnya hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Tapi tanggal 26 Safar. Ya kan? Muharram habis itu apa? Safar. Safar Rabiul Awal kan. Berarti Safar bulan berapa Pak? Bulan 2 kan? Pada 26 Safar, ya kan? 14 kenabian. Berarti sudah masuk tahun ke-14. Tapi tidak dihitung 14 Pak. Ini sudah dimasuk tahun apa? 1 Hijriah kan? Tapi kalau di ininya sudah 14 kan Nabi 14 tahun nih masuk tahun ke-14. 2,5 bulan setelah Baiat Al-Kubra berarti bulan Zulhijjah itu Pak, diadakanlah sidang oleh orang-orang Quraisy namanya daerah Darun Nadwah. Tokoh-tokoh yang hadir adalah Abu Jahal. Bapak? Abu Jahal, Jubair bin Mut'im, Syaibah bin Rabi'ah, Nadar bin Haris, Abdul Bukhturi, Nabi bin Hajjaj, Umayyah bin Khalaf. Dan juga ikut bersama mereka yang musyawarah siapa Pak? Orang tua iblis yang mengaku dari daerah Najd. Najd itu Bapak? Riyadh sekarang lah. Riyadh atau apa yang daerah dataran ini tuh Pak, daratan keras itu namanya dulu Bapak? Najd. Apa dulu namanya Pak? Najd. Riyadh, ada Riyadh itu yang ibu kota sekarang itu namanya Pak? Najd. Apa namanya dulu Pak? Najd. Mereka mengaku dari Najd, tapi orang tua perawakan memang betul-betul kayak orang beribawa, padahal dia adalah iblis yang menyamar. Ini tokoh-tokoh semua yang saya sebutkan tadi meninggal dunia di Badar. Meninggal dunia semua nih Pak di Badar. Jadi Pak, Abul Aswad mengusulkan, kata Abu Aswad Pak, dari itu kan Nabi ingin apa kata Abu Aswad? Bagaimana kalau kita usir Muhammad itu? Kata siapa Pak? Mengusulkan siapa Pak? Abul Aswad. Kita usir. Muhammad kita usir di sini. Apa kata iblis? Usulan tak bagus. Kalau dia diusir itu yang dia cari. Diusir nanti dia pergi ke mana Pak? Ke Madinah. Kalau sampai di Madinah udah berkumpul dia dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian nanti dia berkumpul mengumpulkan kekuatan. Kemudian nanti dia akan apa Pak? Menyerang kalian. Kemudian kalian nanti habislah. Pak, benar nggak Nabi Muhammad ada rencana untuk menyerang Mekah? Ada nggak Pak? Ada rencana nggak Pak? Ada rencana sama sekali. Pak ya nggak? Saya katakan sama Pak nih. Nabi Muhammad udah pergi hijrah nih. Nanti ceritanya nanti. Nabi Muhammad udah pergi hijrah. Tahun pertama sama tahun kedua tuh Pak, orang Quraisy datang kepada Nabi Muhammad ke rumah Nabi setiap hari melemparin anak panah, tombak segala macam. Diteror rumah Nabi Muhammad SAW. Rumah Nabi itu kan enggak apa Pak? Enggak pakai apa? Enggak pakai batu kayak gini Kak. Rumahnya apa Pak? Cuman apa? Pohon korma yang di batas-batasnya itu kayak pondok itu Pak. Kalau dilemparin anak panah kira masuk nggak ke dalam rumah Pak? Kaget Nabi itu mau tidur dulu lah kata dia. Mau dipeluknya istrinya, ada panah kata dia. Kira begitulah Pak. Itu tiap hari Pak. Sampai nanti siapa? Sampai nanti Sa'ad bin Abi Waqqas menjaga rumah Nabi SAW. Itu sapam pertama di dunia. Di dalam umat Islam. Siapa namanya Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas.
Dijaga rumah Nabi. Supaya apa? Supaya nggak ada orang yang melemparin anak panah. Itu Pak. Itu siapa yang punya kerja Pak? Quraisy. Diterornya Nabi. Orang Quraisy kirim surat kepada orang Madinah agar menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Untung Nabi Muhammad tahu. Orang Quraisy menulis surat kepada Nabi langsung. Hai Muhammad, kami akan menyerangmu ke Madinah. Jadi Pak, jadi sebenarnya Nabi itu nggak mau perang Pak. Di tahun kedua karena sudah begitu. Orang Madinah pergi ke Mekah, ditangkap, dipukulin, nggak dikembalikan. Misalnya dia pergi ke Mekah untuk apa Pak? Untuk menyenguk saudaranya, ditangkap, nggak dikembalikan. Pokoknya Pak, menyusahkanlah orang Quraisy itu. Setelah itu baru Allah izinkan untuk melakukan perlawanan perang. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad nggak ada janji. Tapi iblis sudah membayang-bayangkan kepada orang Quraisy bahwa Muhammad nanti akan memerangimu. Makanya Bapak kalau terlalu jauh berpikiran, terlalu busuk pikirannya, terlalu buruk sangka kepada orang, itu pikiran dari siapa Pak? Iblis tuh. Misalnya datang misalnya mertua Bapak kemana? Maaf ini contoh aja nih, kalau memang ada kejadian ini kesamaan nama dan cerita itu tidak disengaja. Ini hanya sekedar cerita saja. Kan begitu kan katanya kan, hanya cerita saja ya Pak ya. Misalnya mertua Bapak datang kemana Pak? Ke rumah Bapak di sini. Terus Bapak berburuk sangka. Nanti pas pulang nanti pasti dia minta duit banyak nih. Banyak dia minta duit. Itu berarti pikiran siapa Pak? Pikiran apa itu Pak? Iblis. Belum tentu dia begitu, Bapak ada bersangka. Ada begitu. Itu iblis yang membuat kita itu was-was. Itu dibuat tuh. Apa kata iblis? Hai Abul Aswad. Itu bukan usulan yang bagus. Nanti Muhammad akan bikin kekuatan yang menyerang kalian. Enggak. Jangan diusir. Kata Abul Bukhturi mengusulkan. Kata Abul Bukhturi apa Pak? Kalau begitu kita tangkap Muhammad. Kalau kita usir berarti kita tangkap. Kita penjarakan, penjara buat tanah. Oh begitu bahasanya. Enggak ada penjara buat tanah, buatan saya aja. Apa kata iblis? Iblis lagi. Padahal dia hanya pendatang Pak. Tapi dijadikan apa? Tempat seolah-olah dia ketua forum ketika itu. Padahal ketua forumnya siapa? Abu Jahal. Jadi iblis mengambil jadi penasihat langsung di situ. Orang percaya aja sama iblis itu. Hebat pula iblis itu Pak. Padahal dia pendatang di situ. Habis itu Pak, apa kata iblis? Oh, enggak bisa. Kalau ditangkap nanti sahabatnya pasti akan coba membebaskannya. Kalau dia dibebaskan, kemudian dia pergi ke Madinah, dia bikin kekuatan, hancur kita. Enggak, jangan ditangkap. Itu usulan enggak bagus. Habis itu Pak, datang siapa Pak? Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal mengusulkan? Kalau begitu kita bunuh Muhammad. Kita bunuh. Biar ular kalau udah dipotong kepalanya, badannya mati. Kita bunuh Muhammad. Kata orang-orang, bagaimana mungkin kita bunuh Muhammad sementara keluarganya Bani Hashim ada di sini? Kalau kita bunuh Muhammad, keluarganya nanti walaupun masih kafir, karena mereka kan ada suku-suku itu Pak ya. Pada nuntut balas nanti berkelahi banyak kita nanti. Betul perang persaudaraan. Enggak dibunuh. Kata Abu Jahal, dengar dulu. Begini. Perwakilan dari Bani Hashim kan ada Abu Lahab. Ada apa Abu Lahab. Jadi cara membunuhnya bukan kita saja yang bunuh, tapi apa? Seluruh orang termasuk dari Bani Hashim yang masih kafir, yang masih loyal kepada agama kafir ini, kita rekrut, kemudian nanti kita suruh sama-sama membunuh Muhammad. Jadi kalau sudah sama-sama membunuh Muhammad, termasuk dari perwakilan Bani Hashim juga ikut, berarti nanti nggak ada yang menuntut balas. Kenapa Pak? Yang bunuh sama. Apa kata iblis? Usulan yang sangat cerdas. Kata iblis Pak, usulan yang sangat cerdas. Cerdas Abu Jahal. Padahal bodoh ya Pak ya. Tapi dibilang iblis apa? Cerdas Abu Jahal. Itu usulan yang paling mantap. Nah makanya Pak ahli sejarah mengatakan gini. Kata ahli sejarah, ternyata Abu Jahal itu lebih cerdas daripada iblis. Serius Pak. Kenapa Pak? Iblis saja tidak punya pikiran akan membunuh Nabi Muhammad dengan cara perwakilan. Tapi Abu Jahal punya pemikiran begitu. Ternyata kata ahli sejarah, manusia itu bisa lebih iblis daripada iblis kalian. Itu Pak.
Cara berpikirnya, Pak. Iblis saja nggak punya pikiran begitu, ternyata Abu Jahal punya pikiran itu. Berarti manusia, Pak? Jawablah semua, Pak. Tadi sudah saya sebutkan, manusia bisa lebih iblis daripada iblis sekalian. Pak, iblis pernah menampar Bapak nggak? Pernah menampar Bapak nggak? Pernah ngambil duit Bapak nggak? Iblis. Tapi manusia yang jadi iblis ngambil duit Bapak nggak? Itulah manusia yang lebih hebat daripada iblis. Serius, Pak. Iblis, Pak, selama yang saya tahu, nggak pernah dia ngambil duit kita, nggak pernah dia nipu kita, nggak pernah dia terang-terangan menampar kita, nggak pernah. Yang pernah siapa, Pak? Manusia yang jadi iblis. Bahaya juga ya manusia ini, Pak ya. Bapak capek nggak dengar saya, Pak? Pak, ada melihat hitam begini, kira gimana, Pak? Hitam ini gimana? Aman nggak? Lanjut atau slide ini habis? Serius? Berarti kita tukar slide berarti. Karena slide itu habis. Berarti kita masuk cerita apa nih, Pak? Nabi apa, Pak? Nabi hijrah. Nah, itu cerita awal Nabi hijrah ada, Pak. Jadi kalau Bapak mau nanya dulu. Pada mau nanya nggak? Nggak, serius nih, Pak. Bapak biarkan saya ngomong sendiri, tega betul Bapak. Lanjut ya. Ada nanya, Pak? Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Masuk surga lah Bapak, Pak. Surga lah. Apa, Pak? Apa? Nabi itu kan kekasih Allah. Kenapa tidak pasrah hati kepada Allah? Perlindungan itu kepada Allah. Sifat kekhawatiran itu ada di Nabi. Karena Allah sudah melindungi. Selalu melindungi. Apa Iya. Pagi ini, Pak. Walaupun Allah pelindung kita, tapi biasanya Allah itu melindungi kita ketika kita sudah sesak. Berarti di situ nanti Allah akan kasih perlindungannya. Biar kita tahu bahwa Allah itu ada. Tapi kalau dalam kondisi begini, terus langsung dikasih sama Allah solusi, itu nggak akan terasa sama Bapak keberadaan Allah. Jadi agar bisa berasa keberadaan Allah gimana, Pak? Dibuat sama Allah, Pak. Bapak ngap dulu. Mau mati, Pak, ditolong sama Allah. Di situ Bapak mengatakan, Allah. Misalnya saya contohkan ini. Pak gini, Bapak sakit. Pergi ke dokter. Pak dokter, ya. Saya kira sakit apa nih? Udah sebulan udah enak badan. Kata dokter, cek semuanya. Tahu-tahu Bapak punya penyakit parah, stadium 20. Ini banyak betul ya. Orang stadium 4 cuman ya. Stadium 4 bersalahan betul saya. Stadium 4. Apa kata dokter? Sudah dicek semuanya, Pak. Bapak ternyata punya penyakit parah nih, Pak. Pak, mohon maaf ini. Saya kan ahli dalam bidang ini. Udah lama saya jadi dokter ini. Udah hampir 30 tahun. Bidang ini saya tekuni, Pak. Ini mohon maaf nih, Pak. Mohon maaf ini. Ini saya baik-baik aja ngomong sama Bapak nih untuk kebaikan Bapak nih. Apa kata dia? Biasanya penyakit seperti ini 3 hari lagi mati, Pak, kata dia. Kira-kira gimana perasaan Bapak ketika itu, Pak? Gimana, Pak? Hancur dunia, hancur. Setelah Bapak keluar dari ruangan itu, marah-marah Bapak. Apa dokter tuh? Ngomong apa dia tuh? Pandai-pandai betul dia. Nah. Nggak pandai dokter itu, cari dokter lain. Profesor dokternya, cari. Cari profesornya. Dicek lagi semuanya, dicek. Gimana, Prof? Dengan apa, Prof? Nggak usah lah, Pak, tahu dengan penyakit Bapak. Tolong kasih tahu, Prof. Tadi udah dikasih tahu tadi. Sekarang kasih tahu lagi apa penyakit saya. Kata profesor yang lebih hebat daripada yang pertama. Mohon maaf nih, Pak. Menurut ilmu yang saya pelajari sampai sekarang nih, Pak, penyakit Bapak ini 2 hari lagi mati, Pak. Berkurang. Pulang lebih, tapi berkurang. Kira-kira gimana bentuknya, Pak? Hancur dunia persilatan, Pak, hancur. Habis itu gimana? Udah. Nggak pandai orang Indonesia ini, nggak pandai. Kita pergi ke luar negeri. Yuk kita berangkat ke luar negeri. Berangkat ke luar negeri, habis itu gimana? Cek. Luar negeri hebat kan peralatan. Apa kata orang luar negeri? Mohon maaf, Pak. I'm sorry, Pak. Sakit Bapak ini menurut ilmu yang kami pelajari selama ini, Pak, 1 hari lagi mati, Pak. Berkurang malah, Pak. Udah nggak ada daya upaya, Pak.
La haula wala quwata illa billah. Mati lagi. Itu datang telepon, Pak, ada proyek 2M nih Pak, ambil nggak Pak? Ambil aja lah sama kamu, mau mati lagi. Kira-kira gitu Pak ya? Nah, ambil ya mau. Karena ada duit, nggak ada guna duit itu, ya kan? Satu lagi itu, bapak berzikir ya. Astagfirullah, ampun dosaku ya Allah, banyak betul dosaku ya ampun ya Allah, ya Allah. Tolonglah panjangkan umurku, aku sedikit ya Allah. Rumahku baru selesai aku bangun, tolonglah panjangkan dikit ya Allah. Istriku baru nikah kemarin, yang baru tuh masih cantik pula, tolong ya Allah. Misalnya gitu Pak, ini kan. Akhirnya Bapak zikir. Pas ketika Pak zikir, karena saking khusyuknya zikir, saking lamanya capek dan tertidur. Pas bangun tidur, agak ringan badannya. Ringan nih, nggak ada sakit aja. Habis itu Pak, seminggu, enggak mati. Sebulan, enggak mati. Datang ke dokter. Pak dokter, coba cek. Kata Pak dokter, belum mati Bapak lagi. Belum, kata dia. Nah, dicek lagi, dicek semuanya Pak. Kata dokter, semua penyakit Bapak yang saya temukan kemarin habis, hilang. Bapak minum obat apa? Di mana berobat? Apa kata ini? Kata Bapak, enggak ada berobat Pak dokter, enggak ada minum obat Pak dokter. Saya hanya pasrah aja kepada Allah. Kalau mati matilah. Saya hanya minta panjangkan umur. Ternyata kata dokter, la haula wala quwata illa billah. Hebat Allah itu Pak. Sembuh penyakit Bapak, kata dia kan. Disitulah Allah menolong. Kira-kira begitu Pak. Jadi Allah menolong kita itu Pak, jangan Bapak harap Allah menolong Bapak ketika Bapak lagi lapang langsung ditolong Allah juga Pak. Tapi kalau Bapak ingin rasakan keberadaan Allah, kapan rasanya Bapak akan terasa keberadaan Allah? Ketika Bapak sudah ngap-ngapan, di situ datang pertolongan Allah, tidak ada lagi pertolongan selain Allah. Disitulah Bapak akan merasakan iman kuat kepada Allah. Dan rata-rata Nabi dibuat seperti itu. Makin kuat iman Bapak, makin diapain sama Allah? Makin disempitkan sama Allah hingga tak bergantung kepada manusia. Modelnya pertolongan Allah begitu Pak. Bapak pengen gak digituin Allah Pak? Jawablah Pak, pengen gak Pak? Pengen sama Pak, nanti cerita hijrah deh Pak, cerita hijrah. Nabi Muhammad itu sebenarnya kan kalau hijrah dari kemarin-kemarin kan gak ada masalah. Ini orang sudah berkumpul, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Baru ada izin kepada Nabi, Muhammad, kemarin izin kepada sahabat berangkat hijrah. Sekarang sudah ada keputusannya, kata Jibril. Apa itu? Kau boleh berangkat sekarang. Kata siapa? Kata Jibril. Tapi hati-hati Muhammad. Kenapa hati-hati? Orang Quraisy nanti malam sudah sepakat untuk membunuhmu. Hati-hati ya. Kalau Bapak jadi Nabi kira-kira gimana Pak? Protes nggak Pak? Mungkin Bapak protes. Apalah nih Jibril nih Nggak kemarin satu hari kemarin aja disuruhnya hijrah kan aman. Sekarang keputusan sudah ada baru dibolehkan hijrah. Nggak main-main ini Jibril. Kan pasti Bapak ngomong kayak gitu kan? Main-main ini. Orang udah ada keputusan. Tapi karena Nabi Muhammad tahu Allah itu menolong. Coba lihat bagaimana bentuk pertolongan Allah Pak. Nabi Muhammad keluar rumah. Orang sudah apa Pak? Mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Tapi tak satu pun orang melihat Nabi keluar rumah. Malah Nabi sempat mengambil pasir satu genggam, ditaruh dikit-dikit di atas kepala mereka. Matimu nanti. Kamu akan membunuh Nabi. Sementara Nabi ini adalah utusan Allah. Padahal dia tidak pernah mengambil duitmu, tidak pernah menipumu, dia mengajakmu kepada surga. Terus kamu ingin membunuhnya. Mati nanti. Dikasih sebanyak orang yang ada di situ Pak. Dikasih semua Bapak Pak pasir. Bayangkan sama Bapak. Turun surat apa Pak? Surat apa Pak? Surat Yasin. Apa tuh Pak? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum bima kanu yubsirun. Betul Pak? Apa hafal Yasin kan? Kan itu yubsirun kan? Jadi di belakang mereka seolah-olah ada pembatas, di depan mereka seolah-olah ada pembatas, mereka tidak melihat sama sekali. Padahal Nabi keliling dulu sebelum berangkat. Seolah mereka nggak sadar Pak. Keluar. Bayangkan sama Bapak, itulah bentuk pertolongan Allah. Paham gak Bapak caranya gitu Pak? Tadi Allah suruh jalanin.
Tapi ingat Pak, ikhtiar manusia tidak boleh diapain Pak? Tidak boleh diabaikan. Kayak orang sakit tadi, ikhtiarnya apa Pak? Pergi ke dokter, bertanya ke dokter tentang sakit. Itu ikhtiarnya. Nabi Muhammad ikhtiarnya apa Pak? Dia datang siang-siang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, siapkan onta. Terus ikhtiar Nabi Muhammad SAW apa? Nabi Muhammad bukan langsung jalan ke Madinah, tapi balik ke belakang dulu, nginap di Gua Sur selama 3 hari. Balik ke belakang kan ceritanya. Hijrahnya kan Nabi balik ke belakang kan? Jadi ikhtiar manusia. Terus Nabi Muhammad SAW cari informasi. Nanti selama 3 hari yang mencari informasinya siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian yang ngasih makannya siapa? Asma binti Abi Bakar. Yang mengembalai kambing supaya nggak kelihatan jejaknya Amir bin Fuhairah. Nanti setelah 3 hari kami di Gua Sur, datanglah Abdullah bin Uraiqid. Tolong datang Abdullah bin Uraiqid, tunjukkan kami jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang lain pergi ke Madinah. Jadi jalannya muter agar tidak ketahuan. Begitulah ikhtiar Nabi Muhammad SAW. Ikhtiar tidak boleh tapi Bapak lihat lagi dari ikhtiar tersebut sampai nggak orang Quraisy ke Gua Sur nanti Pak? Sampai nggak Pak? Jawablah Pak biar cepat. Udah bunyi tadi ya. Sampai nggak orang Quraisy ke Gua Sur? Sampai. Gua Sur itu Pak 1 meter cuman Pak, bukan gua sebenarnya, itu tuh lobang aja sebenarnya itu. Tapi orang nyebut gua karena di Mekah tuh jarang-jarang ada gua ya. Lobang aja kecil Pak, lobang kecil itu kalau dia nunduk dikit aja kelihatan Nabi di dalam. Tapi mereka nggak nunduk Pak, padahal ada yang mengatakan dia kencing di depan gua tuh. Dikiranya nggak ada orang dalam, berarti Nabi ngelihat tuh Pak ya. Enggak, Nabi nggak pernah melihat aurat teman Abu Bakar. Paling Nabi sempat Pak, kalau dia nunduk dikit kelihatan. Cuma dia enggak mau. Apa susahnya sih nunduk dikit ya? Tapi kata yang nunduk dikit lihat di dalam. Kata enggak ada orang dalam. Kenapa? Ada sarang laba. Ada merpati bertelur di sana. Bayangkan sama Bapak tuh. Hanya 2 tentara Allah lah kasih. Dan tentaranya pun bukan tentara hebat. Hanya laba-laba. Tapi apa Pak? Yang terjadi apa? Mereka nggak lihat Nabi selamat. Apa Pak? Ya, Abu Bakar takut. Kalau dia melihat Nabi Muhammad mati kita. Aku nggak masalah aku mati. Kalau kau mati nanti agama tak ada. Apa kata Nabi? Hai Abu Bakar, ayat Al-Quran turun. Apa itu? Allahu ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Allah bersama kita. Setelah ikhtiar, tawakal kepada Allah. Panjang jawaban saya terhadap Bapak nih Pak. Jadi begitu Pak ya. Allah itu bukti sayangnya. Bapak jangan harap Bapak langsung diapain Pak? Ditolong begitu. Bukti sayangnya Allah itu biasanya makin sayang Allah makin dibuat apa Pak? Bapak ngap-ngapan. Di sana nanti Bapak akan merasakan keberadaan Allah. Tapi kalau dalam kondisi tenang-tenang terus tetap juga dibantu Pak. Tapi nanti ada satu saat Bapak disusahkan. Ya Pak ya. Tanya lagi Pak. Udah kayaknya nggak mungkin kita tambah nih. Karena Bapak psikologinya kalau udah berbunyi itu psikologinya makan. Enggak Pak ya? Enggak Pak ya? Tanya lah Pak. Masih ada waktu. Sampai jam berapa nih? Jam 6.10 oke. Bapak Ibu oke nggak? Kalau nggak saya berhenti nih. Agak berat kayaknya jawabannya. Jam 6.05 aja ya. Tanyalah satu lagi nanya boleh lah. Nggak ada, berarti lanjut. Ketika keputusan keji membunuh Nabi, sudah apa Pak? Jibril telah menentukan waktu hijrah. Apa kata Nabi? Malam ini pergi, wahai Muhammad. Tapi begini ya Muhammad, begini ya ikhtiar manusianya, kau jangan tidur di tempat tidurmu. Tapi suruh Ali bin Abi Thalib tidur. Ikhtiarnya gitu. Orang kan kalau dari luar Pak, lihat yang di dalam kira-kira bisa nggak rumah dulu Pak? Bisa, orang dari luar. Kenapa Pak? Rumah itu cuma apa Pak? Ya kayak gitu lah bisa diintip. Oh masih ada, Muhammad lagi tidur. Tidur. Biarin aja lah dulu. Itu ikhtiarnya kan. Ternyata kan nanti setelah Nabi Muhammad berangkat Pak, apa yang terjadi Pak? Dibuka selimut, ternyata di dalamnya bukan Nabi. Itu satu ikhtiarnya. Siang hari nih Pak. Siang harinya Rasulullah SAW datang siang hari sebelum berangkat, kan berangkat malam kan.
Nah, datang Nabi, sebenarnya Jibril itu datang siang hari. Cuman disuruh berangkat kapan Pak? Malam. Bayangkan sama Pak. Harusnya berangkat Nabi langsung siang itu aja Pak ya. Tapi Jibril hanya membolehkan Pak, Allah membolehkan apa? Malam. Ya udah malam. Kalau berangkat Nabi siang tadi gimana menurut Bapak? Boleh nggak Pak? Udah boleh kan? Tapi karena perintah Allah izinnya hanya berangkat malam Pak. Kalau Bapak jadi Nabi berangkat siang itu aja kan? Karena orang bunuh nanti Bapak malam. Tapi karena Nabi taat ya udah siang malam. Nabi yakin betul bahwa nanti akan apa Pak? Dibantu sama Allah. Ketika kami sedang duduk-duduk, kata Aisyah meriwayatkan hadis itu, Abu Bakar datanglah di waktu yang sangat panas. Jadi Nabi hijrah itu waktu panas. Tiba-tiba ada seorang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah datang nih ya. Mungkin Aisyah kali, ya, kayaknya Rasulullah datang. Ketika itu Nabi sebenarnya udah nikah sama Aisyah, tapi belum serumah. Aisyah sendirian. Namanya bed street, apa namanya Pak? Bed street Pak ya? Oh, bed street. Jarak jauh, LDR. Oh ya udah terserah Bapak lah. Ya. Abu Bakar SAW berkata, ayah, kata Abu Bakar, ayah dan ibuku. Karena Nabi buru-buru kan. Masuknya bukan dari depan Pak, tapi dari pintu. Ngetuk rumah. Abu Bakar, buka pintu. Terus Abu Bakar bukain pintu, kemudian ayah dan ibuku sebagai tebusan demi Allah. Kau datang di waktu ini pasti ada suatu perintah yang sangat penting kan? Kata siapa Pak? Kata Abu Bakar. Kata Nabi ya. Apa itu? Terus Nabi sebelum melanjutkan itu, kata Nabi SAW, sebelum aku ngomong, yang ada di rumah suruh keluar dulu. Takut nanti, ini rahasia. Nah, itu ikhtiarnya Pak, ini rahasia. Apa kata Abu Bakar? Enggak apa-apa ya Rasulullah, semua ini muslim dan itu anggota keluarga kau juga. Maksudnya siapa Pak? Aisyah, ada Asma, mereka muslim, muka baik semua. Enggak akan membocorkan rahasia. Aman ya Rasulullah. Jadi enggak ada yang keluar dalam rumah tersebut. Berarti kan? Terus sampai ngomong kepada Abu Bakar. Itu ikhtiarnya gitu kan? Nah, ini. Misalnya Bapak ingin ngomong rahasia, harusnya gimana Pak? Jangan di tengah umum. Jalannya gimana Pak? Keluar. Nabi akhirnya kata Rasul ngomong itu, oke. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku diizinkan untuk hijrah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, maksudmu ngomong itu ke aku apa? Apakah kau beri kesempatan untuk menemanimu? Nabi, itu yang aku maksud. Kau ditunjuk untuk menemaniku pergi hijrah. Abu Bakar dalam hadis itu mengatakan, apa kata Pak? Ya, terus aku merasakan, kata Abu Bakar, inilah hari yang sangat bahagia, yang tak pernah bahagia kecuali hari ini. Jadi Abu Bakar Pak merasa senang karena ditunjuk sama Nabi sebagai teman. Bapak tahu apa risikonya sebagai teman hijrah Pak? Mati. Apa risikonya Pak? Mati. Bapak kira-kira senang gak? Misalnya aja buronan kelas kakap, tapi dia seorang muslim yang taat. Kemudian dia mengajak Bapak berteman, pergi kemana, sama-sama pergi kemana. Kira Bapak senang atau nggak senang? Bapak susah sekali Pak jawabnya. Dia buronan Amerika kelas kakap, sebenarnya buronan Usamah bin Laden misalnya. Dia buronan kelas kakap Usamah bin Laden misalnya gitu, Usamah bin Laden. Kira-kira Bapak berani nggak berteman sama dia, kemana dia pergi Pak ikut? Berani nggak? Mana berani, mati. Tapi Abu Bakar bilang apa? Ini sangat membahagiakanku ya Rasulullah. Terima kasih kau telah mengajakku menjadi teman. Tapi inilah nanti Pak, sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai rahasia kenapa Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Kenapa? Karena berarti dialah teman yang terbaik Nabi Muhammad. Jadi teman terbaik Nabi itu Pak, bukan yang pandai pedang. Tapi apa Pak? Yang pandai menenangkan hati dan nyaman. Abu Bakar pandai pedang betul? Pandai pedang ya. Tapi adalah orang yang sangat bijaksana. Berarti teman Bapak harusnya siapa Pak? Jawablah Pak. Yang punya banyak duit? Yang pandai pedang punya pistol? Pistolnya pistol besi bukan pistol air. Kalau Bapak kan pistol air aja semua nih. Pistol besi. Itu teman Bapak, itu dekingan Bapak. Dekingan kita ditunjukkan sama Nabi. Orang yang bijaksana, yang bisa merasakan apa yang kita rasa. Itulah dia siapa Pak? Abu Bakar. Luar biasa Nabi menjadi teman dan mengajarkan kepada kita. Udahlah Pak, capek Bapak kayaknya dengar saya. Cukup begitu dulu Pak ya, besok kita sambung Pak ya. Udah lewat nih jam ini ya. Mohon maaf atas segala kurangan. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.